Selamat datang di cerita Tidur Nyenyak, tempat di mana kisah hangat menemani malammu, membawa tenang, damai, dan mimpi indah. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah menenangkan dan penuh makna, berjudul Kisah Anak Pemulung yang Berhasil Menaklukkan Eropa. Di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk metropolitan, hiduplah seorang anak bernama Dimas. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang kehidupannya bertumpu pada roda gerobak tua. Gerobak itu setiap hari ditarik oleh ayahnya, Susanto, menyusuri gang-gang sempit dan jalanan berdebu. Di dalamnya tersusun tumpukan plastik bekas, botol air mineral, dan kertas koran yang sudah kusam, hasil dari jerih payah seharian mengais rezeki. Ibu Dimas, Sulastri, tak kalah tangguh. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat dengan karung di punggung, mengumpulkan barang-barang bekas yang tercecer di pasar atau pinggir jalan. Tangan halus kayak yang dulu muda, kini mulai penuh goresan dan kapalan. Meski hidup keras, senyum ibu itu selalu hadir untuk menyambut anak sematawayangnya. Rumah mereka tak lebih dari bangunan sederhana yang terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu. Atapnya bocor bila hujan, lantainya dingin ketika malam, dan angin mudah menyelinap melalui celah-celah dinding. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang lebih berharga daripada rumah megah, kehangatan keluarga. Setiap malam, selepas lelah bekerja, Susanto sering duduk di beranda rumah yang berlantai tanah itu. Ia menatap langit penuh bintang, ditemani suara jangkrik yang bersahutan. Dimas kecil biasanya ikut duduk di sampingnya. Sambil mengelus kepala anaknya, ia berkata, "Nak, jangan pernah malu jadi anak pemulung. Malulah kalau kita hidup tanpa kejujuran." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti nasihat emas yang menancap di hati Dimas. Kata-kata itu bagaikan cahaya kecil di lorong gelap kehidupannya. Meski sering diejek oleh anak-anak sebaya karena pekerjaan orang tuanya, ia belajar untuk menundukkan kepala dan berjalan dengan sabar. Dimas menempuh sekolah dasar dengan segala keterbatasan. Buku-bukunya lusuh, seragamnya pudar warnanya, dan tasnya hanyalah bekas pemberian dari tetangga. Setiap kali berangkat sekolah, ia harus menempuh jalan kaki yang cukup jauh, melewati sawah dan jalan tanah yang becek ketika hujan. Di sekolah, ia sering merasa rendah diri. Teman-temannya membawa bekal nasi goreng atau roti dari toko, sementara ia hanya membawa singkong rebus buatan ibunya. Namun, semangat belajarnya tak pernah padam. Ia selalu duduk di bangku depan, mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Ada rasa iri ketika melihat teman-temannya bisa membeli mainan baru, sepatu bermerek, atau bahkan sekadar pulpen berwarna. Tetapi setiap kali rasa itu datang, ia teringat pesan ayahnya. Kejujuran lebih berharga dari segala hal, maka ia belajar untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki. Waktu berjalan cepat. Dimas tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan pekerja keras. Meski ia sering membantu orang tuanya mengais barang bekas selepas sekolah, nilainya di rapor selalu bagus. Ia percaya pendidikan adalah jalan keluar dari jerat kemiskinan. Namun, kenyataan tak selalu seindah harapan. Setelah menamatkan pendidikan SMA, ia berhadapan dengan tembok besar bernama ekonomi. Semua teman sekelasnya dengan bangga mengumumkan kampus yang akan mereka masuki. Ada yang diterima di universitas negeri, ada pula yang memilih perguruan tinggi swasta. Sementara Dimas hanya duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Dari celah bambu, ia memandang jalanan kampung. Hatinya sesak, pikirannya berkecamuk. Ia membayangkan dirinya mengenakan jas alma mater seperti teman-temannya, duduk di ruang kuliah, belajar tentang dunia yang lebih luas. Namun mimpi itu terasa jauh. Tabungan keluarga bahkan tidak cukup untuk membayar biaya pendaftaran, apalagi kuliah bertahun-tahun. Malam itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Ia merasa tertinggal, seolah jalan hidupnya berhenti di situ. Sulastri, sang ibu, yang melihat anaknya terdiam murung hanya bisa memeluknya erat. Ia berbisik, "Nak, jangan bersedih. Jalan hidupmu mungkin berbeda, tapi Tuhan selalu punya rencana. Doa ibu selalu menyertaimu." Pelukan itu menyalakan kembali api kecil di dalam hati Dimas. Ia mulai berpikir, kalau tidak bisa melanjutkan kuliah, mungkin ia bisa mencari jalan lain untuk membantu keluarganya. Ia tak ingin hanya meratapi nasib. Malam-malam berikutnya, ia lebih sering termendung di beranda. Di bawah cahaya bulan, ia merenung, menimbang pilihan. Haruskah ia tetap di kampung dan membantu orang tua memulung? Atau haruskah ia merantau mencari pekerjaan yang lebih layak? Dalam renungannya, ia teringat semua jerih payah ayah dan ibunya. Tangan kasar ayahnya, senyum lelah ibunya, dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus. Semua itu membuat hatinya bergetar. Ia sadar, ia tidak boleh menyerah. Suatu pagi, ketika gerobak ayahnya berderit menyusuri jalan kampung, Dimas ikut mendorongnya. Peluh bercucuran di wajahnya, tapi dalam hatinya mulai tumbuh sebuah tekad baru. Ia harus mencari jalan agar keluarganya tidak selamanya hidup dalam kemiskinan. Ia melihat langit yang luas di atas kepalanya, seolah-olah langit itu berbisik, "Jangan berhenti di sini. Ada jalan di depan, meski engkau belum bisa melihatnya." Dari sanalah, perlahan tapi pasti, Dimas mulai menyusun keberaniannya. Ia tahu, meski cahaya kecil dalam hatinya sempat redup, ia tidak boleh membiarkannya padam. Cahaya itu harus ia jaga, karena kelak akan menjadi obor yang menerangi jalan hidupnya. Pagi itu, mentari baru saja naik dari ufuk timur ketika Dimas duduk di beranda rumah bambu. Ia menatap jauh ke depan, pikirannya melayang ke masa depan yang terasa masih buram. Setelah beberapa hari bergulat dengan kekecewaan karena tak bisa melanjutkan kuliah, akhirnya ia menemukan keberanian untuk berbicara dengan ayah dan ibunya. "Ayah, Ibu," suara Dimas bergetar. "Aku ingin merantau. Aku tidak mau hanya diam di sini sementara kalian terus memulung sampai tua." Susanto terdiam sejenak. Wajahnya yang keras karena matahari dan usia menampakkan kerut yang semakin dalam. Ia menghela napas panjang. "Merantau itu berat, Nak. Kau akan jauh dari kami. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu di negeri orang." Namun Sulastri dengan tatapan penuh kasih menyentuh tangan anaknya. "Tapi kalau itu jalanmu, Nak, pergilah. Ibu percaya doa akan selalu melindungimu." Keputusan itu akhirnya diambil. Dengan uang hasil pinjaman dari seorang kerabat jauh, Dimas mendaftarkan diri menjadi TKI dan mendapat kesempatan bekerja di Malaysia. Ia tidak tahu pekerjaan apa yang menantinya, tapi dalam hatinya ia yakin, selama ada niat baik, pasti ada jalan. Hari keberangkatan tiba. Stasiun bus yang ramai dipenuhi suara tangis dan tawa. Dimas berdiri dengan tas kain yang hampir sobek, berisi beberapa potong pakaian dan sebuah Al-Quran kecil pemberian ibunya. Sebelum naik, ayahnya menepuk bahunya dengan kuat. "Ingat pesan ayah, Nak. Kejujuran lebih mahal dari emas. Jangan pernah kau jual itu, dimanapun kau berada." Sementara ibunya memeluknya erat, seakan tak ingin melepas. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik, "Kalau kau rindu, bacalah Al-Quran ini. Di setiap hurufnya ada doa ibu yang menyertaimu." Dengan hati yang penuh haru, Dimas melangkah naik. Dari balik kaca bus, ia melambaikan tangan. Air matanya menetes, namun ia sembunyikan dengan senyum. Ia tahu, perpisahan ini adalah awal dari langkah besar dalam hidupnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di Malaysia. Negara itu terasa asing. Jalan raya lebih lebar, gedung-gedung menjulang, dan orang-orang berbicara dengan dialek yang berbeda. Tapi di balik kekaguman itu, hatinya sedikit gentar. Ia hanyalah anak pemulung dari lorong sempit, kini berdiri di negeri orang dengan segenggam harapan. Pekerjaan pertama yang diterima Dimas adalah kuli panggul di sebuah perusahaan logistik. Tugasnya sederhana, tapi melelahkan. Memanggul karung-karung berat, memindahkan kotak-kotak barang dari truk ke gudang, lalu menata semuanya dengan rapi. Hari pertama bekerja, tubuhnya hampir rubuh. Punggungnya nyeri,
Tangannya penuh lecet dan keringatnya membasahi seluruh pakaian. Namun ia tidak mengeluh. Setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat wajah ayah dan ibunya. Ini semua untuk mereka, batinnya. Hari berganti minggu. Dimas mulai terbiasa. Meski tubuhnya letih, ia tetap bekerja dengan tekun. Tidak pernah sekalipun ia mencoba curang atau beristirahat sembunyi-sembunyi. Teman-teman kerjanya bahkan sering berkata, Dimas ini aneh, tak pernah berhenti, tak pernah mengeluh. Suatu siang, sebuah insiden kecil terjadi. Ada dompet karyawan lain yang jatuh di gudang. Isinya cukup banyak, uang ringgit yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan Dimas berbulan-bulan. Namun tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil dompet itu dan menyerahkannya ke kantor. Kabar itu cepat menyebar. Sejak hari itu, nama Dimas mulai dikenal sebagai anak jujur. Bos besar perusahaan, seorang pria paruh baya keturunan Tionghoa, mulai memperhatikan. Ia memperhatikan cara Dimas bekerja. Disiplin, tidak banyak bicara, tetapi penuh tanggung jawab. Hingga pada suatu sore, bos itu memanggil Dimas ke ruangannya. "Dimas," katanya sambil menatap penuh arti, "saya sudah lama memperhatikanmu. Kamu pekerja keras, dan yang paling penting, jujur. Saya ingin memberikanmu kesempatan lebih baik. Mulai besok, saya akan kursuskan kamu mengemudi. Saya ingin kamu jadi sopir pribadi saya." Dimas hampir tak percaya. Ia hanya anak kuli panggul, kini diberi kepercayaan besar. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Terima kasih Tuhan, saya akan belajar sebaik mungkin." Hari-hari berikutnya, Dimas mulai mengikuti kursus mengemudi. Awalnya sulit. Ia sering salah menekan pedal, bingung dengan aturan lalu lintas, bahkan pernah hampir menabrak pembatas jalan. Namun, semangatnya tidak padam. Setiap malam, ia mengulang kembali teori yang diajarkan instruktur. Ia juga banyak berdoa, meminta kekuatan agar tidak mengecewakan orang yang sudah percaya kepadanya. Perlahan, keahliannya meningkat. Ia menjadi sopir pribadi yang teliti, sabar, dan sigap. Bosnya merasa nyaman setiap kali bepergian dengannya. Bahkan keluarga sang bos pun menyukai Dimas karena sikap sopannya. 2 tahun berlalu dengan cepat. Dari seorang kuli panggul yang hanya tahu memanggul karung, Dimas kini menjadi sopir pribadi yang andal. Pekerjaan ini membuatnya tidak hanya lebih sejahtera, tetapi juga membuka pintu pengalaman baru. Ia mulai memahami dunia bisnis, mendengar percakapan bosnya dengan rekan-rekan perusahaan, dan belajar banyak hal dari setiap perjalanan yang ia tempuh. Namun yang paling penting, ia mulai merasakan bahwa hidupnya tidak berhenti di lorong sempit kampung. Jalan yang lebih luas terbentang di depannya. Malam itu, ketika ia duduk sendiri di kamar kecil kontrakannya di Malaysia, Dimas membuka Al-Quran kecil pemberian ibunya. Ia membaca perlahan sambil meneteskan air mata haru. "Terima kasih Tuhan. Jalanmu memang penuh rahasia, tapi selalu indah pada akhirnya." Dan tanpa ia sadari, keputusan besar lain sedang menunggunya. Sebuah tawaran yang akan membawa langkahnya jauh lebih jauh, bahkan hingga ke benua Eropa. 2 tahun sudah, Dimas bekerja sebagai sopir pribadi. Hidupnya di Malaysia memang tidak sepenuhnya mudah, tapi dibanding masa-masa dulu di kampung, ia merasa jauh lebih baik. Ia bisa mengirim uang rutin untuk orang tuanya, membiayai kebutuhan mereka, bahkan sesekali menabung sedikit untuk masa depan. Bosnya, seorang pengusaha keturunan Tionghoa bernama Tuan Lim, semakin percaya padanya. Dimas bukan hanya sekedar sopir, tetapi juga menjadi orang yang bisa diandalkan. Ia selalu tepat waktu, tidak pernah melanggar aturan, dan yang paling penting, setia. Tuan Lim sering mengajak Dimas menghadiri rapat atau pertemuan bisnis. Walau hanya menunggu di luar ruang pertemuan, Dimas selalu memperhatikan. Ia mulai mengenal dunia bisnis dari balik kaca jendela mobil. Bagaimana orang berdiskusi, berdebat, hingga tertawa setelah mencapai kesepakatan. Semua itu diserap Dimas seperti spons. Suatu malam, setelah perjalanan panjang pulang dari kantor, Tuan Lim duduk di kursi belakang mobil sambil menatap keluar jendela.
Jalanan Kuala Lumpur berkilauan dengan lampu neon, tapi pikirannya tampak jauh. "Dimas," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. "Iya Tuan," jawab Dimas sambil fokus pada jalan. "Sebentar lagi, saya akan merintis perusahaan baru di Eropa, tepatnya di Jerman, sebuah pabrik kertas. Saya butuh orang yang saya percaya untuk ikut ke sana." Jantung Dimas berdegup kencang. Kata Jerman terdengar asing, bahkan terasa terlalu jauh untuk dijangkau oleh anak pemulung dari lorong sempit di kampung. Ia menelan ludah. "Maksud Tuan, saya?" Tuan Lim tersenyum kecil. "Iya, kamu jujur, tekun dan bisa dipercaya. Saya ingin kamu ikut. Tidak lagi sebagai supir. Saya akan tempatkan kamu di bagian logistik. Mau?" Dimas terdiam. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan kampung, wajah ayahnya yang sudah menua, dan ibunya yang setia mendoakan. Rasa takut bercampur harapan. Bagaimana mungkin ia ke Eropa? Bahasa saja ia tidak kuasai. Namun ia juga sadar, kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Ia menunduk hormat, lalu menjawab pelan, "Jika itu kepercayaan Tuan, saya siap." Minggu-minggu berikutnya dipenuhi persiapan. Dokumen perjalanan, visa kerja, pelatihan dasar, hingga pembekalan bahasa Jerman sederhana. Dimas belajar dengan penuh semangat. Setiap malam ia berlatih menyebut kata-kata sederhana. Guten Morgen, Danke, Auf Wiedersehen. Teman-temannya sesama TKI tak percaya ketika mendengar kabar itu. "Dim, kau sungguh beruntung. Dari kuli panggul, jadi supir, sekarang mau ke Eropa. Itu mimpi besar." Dimas hanya senyum. Dalam hatinya ia tahu, semua ini bukan sekedar keberuntungan. Ada doa orang tuanya yang bekerja di balik layar. Hari perpisahan pun tiba. Ia menelpon ayah dan ibunya, memberi kabar. Dari ujung telepon, suara Sulastri terdengar bergetar. "Eropa, Nak, itu jauh sekali. Tapi ibu bangga padamu. Jangan lupa sholat, jangan lupa doa." Air mata Dimas menetes. Ia berjanji dalam hati, sejauh apapun ia pergi, ia tidak akan melupakan akar hidupnya. Udara dingin menusuk kulit ketika Dimas pertama kali menyejakkan kaki di Jerman. Bandara yang megah, jalanan yang rapi, dan orang-orang yang berjalan dengan langkah cepat membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Ia hanyalah anak pemulung dari lorong sempit di kampungnya, tapi kini ia berada ribuan kilometer dari rumah, memulai babak baru dalam hidup. Bosnya, Herr Muller, menjemputnya langsung di bandara. Dengan senyum ramah, ia berkata, "Selamat datang di Jerman, Dimas. Saya percaya kamu akan berkontribusi besar di sini." Kata-kata itu membuat hati Dimas bergetar. Ia teringat pesan ayahnya, "Jangan malu dengan asalmu, tapi tunjukkan bahwa kamu bisa hidup dengan jujur dan tekun." Hari-hari awal di Jerman tidak mudah. Bahasa menjadi tembok besar yang memisahkannya dari orang-orang di sekitar. Banyak kolega yang berbicara cepat dengan bahasa Jerman yang asing di telinganya. Namun, alih-alih menyerah, Dimas memutuskan untuk belajar. Ia membeli kamus kecil, menuliskan kosakata baru di buku catatannya, bahkan berbicara dengan dirinya sendiri di depan cermin. Malam-malamnya dipenuhi dengan belajar, sementara siang harinya ia bekerja keras di bagian logistik perusahaan. Kerja kerasnya mulai terlihat. Ia dikenal sebagai pekerja yang cekatan, teliti, dan bisa diandalkan. Suatu ketika, ada masalah dalam distribusi kertas ke sebuah perusahaan besar di Frankfurt. Semua orang panik, tapi Dimas mengambil inisiatif. Ia menghitung ulang jadwal pengiriman, menyusun rute alternatif, dan mengatur tim dengan ketegasan yang membuat semua berjalan lancar. Herr Muller kagum. "Kamu punya bakat memimpin, Dimas," katanya. 5 tahun pun berlalu. Dari seorang kuli panggul, supir, hingga staf logistik, kini Dimas dipercaya memimpin sebagai manajer. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berkembang pesat. Ia menjadi jembatan antara tim lokal Jerman dan jaringan internasional.
Cara bicaranya yang sederhana tapi penuh ketulusan membuat banyak orang percaya padanya. Kesuksesannya tidak berhenti di situ. Perusahaan-perusahaan Jerman besar mulai melirik kerjasama. Mereka terkesan dengan kualitas kertas yang diproduksi perusahaan tempat Dimas bekerja dan lebih terkesan lagi dengan negosiasi yang dilakukan Dimas. Ia tidak pernah memaksakan keuntungan semata, melainkan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Media Jerman pun mulai memberitakan kisahnya. Seorang mantan pemulung dari Indonesia kini menjadi manajer sukses di perusahaan Jerman, tulis salah satu surat kabar ternama. Wartawan mewawancarainya, menanyakan rahasia kesuksesannya. Dimas hanya menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya berusaha jujur, tekun, dan selalu belajar. Saya percaya, asal kita punya niat baik dan bekerja keras, Tuhan akan menunjukkan jalan." Berita itu menggemparkan, bukan hanya di Jerman, tapi juga sampai ke Indonesia. Di kampung halamannya, orang-orang mulai menyebut nama Dimas dengan rasa kagum. Susanto dan Sulastri, meski hidup sederhana, kini menjadi simbol kebanggaan. Mereka duduk di teras rumah bambu yang sama, menatap matahari sore dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Sulastri meneteskan air mata ketika melihat foto Dimas di koran yang dikirimkan dari Jerman. "Nak, siapa sangka anak pemulung bisa dikenal sampai ke negeri orang," ucapnya lirih. Susanto menggenggam tangan istrinya erat. "Itulah hasil dari doa dan kerja keras. Anak kita sudah membuktikan, asal kita tidak menyerah, dunia pun bisa kita taklukkan." Bagi Dimas, semua itu bukan sekedar pencapaian pribadi. Ia ingin kisah hidupnya menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari lorong sempit tempat ia dibesarkan, lahir tekad besar yang membawanya menaklukkan Eropa. 10 tahun telah berlalu sejak Dimas pertama kali menginjakkan kaki di Jerman. Dari anak pemulung yang nyaris putus asa selepas SMA, ia menjelma menjadi sosok yang dikenal di dunia bisnis internasional. Namun, di balik semua gelar dan penghargaan yang ia terima, hatinya selalu terpaut pada lorong sempit kampung halamannya. Suatu sore, Dimas berdiri di depan jendela apartemennya di Berlin. Dari balik kaca, ia memandang langit senja yang keemasan. Tiba-tiba, ia teringat senja di kampung. Suara azan maghrib dari surau kecil, aroma nasi jagung yang dimasak ibunya, serta suara gerobak tua ayahnya yang berderit di jalan sempit. Air matanya menetes. "Aku harus pulang. Aku harus kembali," gumamnya dalam hati. Keputusannya bulat. Ia menghubungi Herr Müller dan menyampaikan niatnya. Bosnya terkejut, bahkan mencoba menahannya. "Dimas, kamu bisa terus berkembang di sini. Masa depanmu sangat besar di Eropa." Tetapi Dimas hanya tersenyum. "Herr Müller, saya memang tumbuh di sini sebagai seorang profesional, tapi jiwa saya tetap di Indonesia. Saya ingin kembali, bukan hanya untuk orang tua saya, tapi juga untuk mereka yang masih berjuang dari lorong sempit." Beberapa bulan kemudian, pesawat yang ditumpangi Dimas mendarat di tanah air. Begitu keluar dari bandara, udara lembab tropis menyambutnya. Jantungnya berdegup kencang saat mobil yang ia tumpangi semakin dekat ke kampung halaman. Jalan tanah yang dulu penuh genangan kini sudah beraspal, tetapi rumah bambu milik orang tuanya masih berdiri di ujung lorong sempit. Di depan rumah itu Susanto dan Sulastri sudah menunggu. Rambut mereka telah memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun senyum mereka masih sama hangatnya. Begitu melihat anaknya turun dari mobil, mereka berlari tertatih lalu memeluk Dimas erat-erat. Tangis haru pecah. "Ibu, Bapak, Dimas pulang," ucapnya lirih. Suasana kampung menjadi ramai. Warga berdatangan menyambut kepulangan anak pemulung yang kini pulang dengan kehormatan. Ada yang terharu, ada pula yang bangga. Bahkan beberapa anak muda berbisik kagum. "Itu Mas Dimas, yang dulu sering ikut ngumpulin botol di jalan."
Namun Dimas tidak ingin sekedar dikenal sebagai orang sukses. Ia segera mengumpulkan warga kampung, khususnya anak-anak muda. Di balai desa, ia berdiri dengan penuh keyakinan. Saya tahu rasanya tidak punya biaya untuk sekolah. Saya tahu rasanya minder karena hanya anak pemulung. Tapi percayalah, keterbatasan bukan akhir. Jika kita punya tekad dan mau bekerja keras, masa depan bisa kita ubah. Dari kata-kata itu, lahirlah sebuah gagasan besar. Dimas mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak miskin, memberi mereka beasiswa, pelatihan, bahkan akses untuk melanjutkan sekolah hingga ke luar negeri. Ia juga membuka lapangan kerja melalui usaha kertas yang ia bawa ke Indonesia, mempekerjakan banyak orang dari kampungnya. Nama Dimas semakin dikenal, bukan hanya sebagai manajer sukses di Jerman, tetapi juga sebagai putra bangsa yang kembali untuk membangun negeri. Pemerintah daerah memberikan penghargaan, media nasional menulis kisahnya, bahkan banyak tokoh terinspirasi oleh langkahnya. Namun, di balik semua itu, Dimas tetaplah Dimas. Setiap malam, ia masih duduk di beranda rumah bambu yang sederhana, menemani ayah dan ibunya. Sambil menatap langit penuh bintang, ia berbisik dalam doa. Ya Allah, terima kasih. Dari lorong sempit Engkau hantarkan aku ke dunia luas. Kini izinkan aku menjadikan lorong sempit ini jalan cahaya untuk banyak orang. Lorong sempit yang dulu menjadi simbol kemiskinan, kini berubah menjadi simbol harapan. Anak-anak berlarian di sana dengan buku di tangan, ibu-ibu tersenyum karena ekonomi keluarga membaik, dan para pemuda punya semangat baru untuk menatap masa depan. Dan di tengah semua itu, Dimas berdiri tegak, bukan lagi sebagai anak pemulung yang malu akan nasibnya, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pulang dengan kehormatan.